Setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Untuk promo, kita tidak kalah menarik dengan Toyota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Nah, spesial hari ini ya, di kanan kiri saya sudah ada dua unit mobil berbeda merek, di mana di kanan ini sudah ada Toyota All New Veloz Q TSS, dan di kiri sudah ada Hyundai Stargazer X tipe Prime yang sama-sama tipe tertinggi dari masing-masing merek. Jadi kita bikin perbandingan ini karena ada dua hal ya. Yang pertama, harganya hampir mirip. Untuk Toyota Veloz pada video kali ini dibuat, ini harganya di 335.300, sedangkan untuk yang Hyundai Stargazer X Prime ini dijual di harga 336.200.000, jadi hanya selisih 900.000 saja. Selain itu, keduanya juga sama-sama penggerak roda depan. Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu promo-promonya, alangkah baik kita dengarkan dulu perkenalan dari masing-masing mereknya. Oke, kita persilakan untuk Mas Adi dari Toyota Harmony terlebih dahulu. Terima kasih Mas Pras. Halo teman-teman dari Kacamata Andi Pras, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang ingin rencana membeli mobil Toyota jenis apapun, bisa langsung WA Adi di 089533217778. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke dealer Adi, boleh WA Adi dulu biar Adi Sherlock dan Adi standby biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Lokasi showroom Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7 Gambir, Jakarta Pusat. Dan bagi Bapak Ibu yang lagi ada rencana mau beli mobil, di saya lagi ada banyak promo. Di nomor 1 adalah setiap pembelian mobil Toyota dengan Adi jenis apapun itu akan mendapatkan diskon spesial, cash ataupun kredit. Dan yang kedua, kita lagi ada promo bunga 0%. Jadi Bapak Ibu mau beli mobil secara cash ataupun kredit, kurang lebih harga sama aja. Dan yang ketiga, kita lagi ada promo itu gratis asuransi Oris 2 tahun Garda Auto. Yang keempat, mobil sekeren ini, fitur selengkap ini, angsuran cuma 3 jutaan aja. Dan yang keempat, misalnya nih saya mau beli mobil, tapi saya mau jual mobil lama saya dulu, bisa nggak Bisa. Jadi Bapak Ibu cukup WA saya saja, saya akan carikan harga terbaiknya. Karena apa? Saya punya link pedagang seluruh Jabodetabek. Jadi Bapak Ibu kalau jual lewat saya, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom satu Jabodetabek untuk mencari harga terbaik. Cukup WA saya carikan harga terbaiknya. Dan yang keenam, kita ini lagi ada program garansi servis 3 tahun 60.000 km. Jadi selama 3 tahun 60.000 km, oli, servis, semua sudah gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, ini nggak ada di promo di sales-sales lain. Setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Nah, kembali lagi dengan Mas Adi ya, salah satu sales marketing dari Toyota. Jadi buat teman-teman yang cari promo Toyota, nanti bisa langsung hubungin Mas Adi, nomornya ada di bawah. Dan di sebelah kiri kita sudah ada Mas Raymond nih dari Hyundai Kramat Jati. Nah, untuk Mas Raymond boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Raymond dari Hyundai Kramat Jati. Apabila Bapak Ibu ingin mencari mobil Hyundai, bisa hubungi di nomor telepon 08577 500 4008. Nah, untuk showroomnya kita berada di Hyundai Lipo Mall Kramat Jati di lantai GF di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Untuk promo kita tidak kalah menarik dengan Toyota. Yang pertama, untuk pembelian cash atau kredit kita ada diskon spesial, nego sampai deal. Yang kedua, untuk DP
kita TDP mulai dari 10 jutaan. Yang ketiga, kita ada angsuran ringan mulai dari 3 jutaan aja. Dan kita juga ada free angsuran selama 5 kali untuk Stargazer. Yang keempat, kita ada bunga 0% selama 1 tahun. Dan kita juga ada rate bunga spesial sampai dengan 8 tahun tenornya. Yang kelima, kita ada program tukar tambah. Apabila Bapak Ibu mau trade-in, bisa melalui Remon. Kita pastikan kita kasih harga yang terbaik untuk mobil lama Bapak Ibu untuk trade-in ke Hyundai. Yang keenam, kita ada paket servis gratis selama 4 tahun atau 60.000, meliputi oli, jasa, dan spare part. Jadi, selama 4 tahun, Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk servis mobil di Hyundai. Dan yang terakhir, untuk setiap pembelian Hyundai Stargazer dan kereta di bulan ini, Bapak Ibu bersempatan memenangkan undian hadiah tur ke Korea untuk 50 orang. Nah, dengan Mas Raymond, salah satu sales marketing dari Hyundai Kramat Jati. Jadi buat teman-teman yang cari mobil Hyundai, nanti bisa langsung hubungi Mas Raymond. Nomornya ada di bawah. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Di kanan sudah ada Toyota All New Veloz Q TSS dan di kiri sudah ada Hyundai Stargazer X-Prime. Kira-kira dengan harga yang hampir mirip ini, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Hyundai Stargazer X ataupun Toyota Veloz, ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap antara Toyota dan juga Hyundai di bulan ini ya. Dan untuk harga selisihnya ini sekitar 900 ribuan aja. Nah, oke, kita langsung bongkar ya. Kita lihat di sini, baik Toyota All New Veloz ataupun Hyundai Stargazer sama-sama sudah dilengkapi dengan radar safety sense ya. Jadi ada TSS untuk Toyota istilahnya, ada Hyundai Smart Sense untuk Hyundai ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip ya, karena sudah dilengkapi dengan Smart Sense untuk keduanya. Lalu kita lihat untuk perbandingan lampunya ya. Untuk Toyota All New Veloz, ini dia belum ada lampu DRL, tapi untuk lampu utamanya sudah LED multireflektor. Untuk lampu senjanya sudah LED yang modelnya garis, dan untuk lampu sennya juga sudah LED juga ya. Dan di bawah juga dilengkapi dengan lampu fog lamp dengan bolam halogen. Sedangkan untuk Hyundai Stargazer X-Prime, ini dia sudah ada lampu DRL ya, di bagian atas ini yang modelnya panjang dari kanan ke kiri, plus menjadi lampu senja juga di kanan kirinya sudah LED juga. Lampu utamanya di sini juga sudah LED multireflektor juga ya. Kemudian ada lampu fog lamp juga, tapi untuk lampu sennya untuk Hyundai Stargazer X-Prime, dia masih bolam halogen berwarna kuning. Dan kita lihat di sini untuk yang Toyota All New Veloz Q TSS, dia menariknya sudah ada kamera depan ya, karena sudah ada kamera 360, sedangkan Hyundai Stargazer X-Prime dia tidak ada kamera depan, tapi dilengkapi 2 sensor depan gitu ya. Jadi nggak ada kameranya, ada sensornya gitu. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Veloz Q TSS 2023. Dan ini adalah tampak depan dari Hyundai Stargazer X-Prime 2023. Dan ini adalah perbandingan antara Toyota Veloz versus Hyundai Stargazer X-Prime 2023. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota All New Veloz ini dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Dual VVTi yang memiliki tenaga sebesar 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 137 Nm pada 4200 rpm. Sedangkan untuk Hyundai Stargazer ini juga dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC yang memiliki tenaga secara di atas kertas lebih besar di angka 115 PS pada 6600 rpm dan torsi maksimal 143.7 Nm pada 4400 rpm. Dan di sini baik Veloz ataupun Stargazer X ini sama-sama menggunakan penggerak roda depan ya, dan pada kap mesinnya di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam untuk keduanya.
Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Kita lihat dari Toyota All New Veloz terlebih dahulu. Di sini dia dilengkapi dengan velg R17 warna two tone polish ya, dengan profil ban 205/50. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist ya. Tapi untuk Veloz dia belum ada TPMS-nya. Kita bandingkan dengan yang Hyundai Stargazer Xtreme ya. Di sini velgnya sama persis, bahkan ukuran bannya sama persis. R17 dengan profil ban 205/50 juga ya. Rem depannya tentunya juga sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist juga. Tapi untuk yang Stargazer Xtreme dia sudah ada TPMS-nya. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengetahui tekanan angin pada ban gitu ya. Lalu kita lihat di sini untuk Stargazer Xtreme dia ada over fender ya. Sedangkan Veloz ini dia ada bodi yang nggak menonjol, tapi ini bodi bukan over fender gitu ya. Lalu di bawah-bawahnya sini juga sama-sama ada set skirt ya, berwarna black dove untuk Veloz ataupun untuk Stargazer Xtreme. Tapi untuk Xtreme di pintu-pintunya sudah ada set body moldingnya. Lalu kita lihat untuk spionnya, ini sama ya, sama-sama warna body, ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis sama juga ya. Dan sudah sama-sama ada blind spot monitoring dan race cross traffic alertnya juga. Tapi sedikit berbeda, untuk yang Veloz dia sudah ada kamera samping dan juga ada lampu welcome light-nya ya, karena dia sudah ada kamera 360-nya, sedangkan Hyundai Stargazer Xtreme dia belum ada kamera 360. Lalu di atas kaca ini untuk Veloz dia sudah mendapatkan talang air, sedangkan untuk yang Hyundai Xtreme belum ada talang airnya ya. Tapi di atasnya ini dua-duanya sama-sama ada roof rail, tidak ada perbedaan. Lalu untuk handle pintunya di sini kita lihat untuk Veloz dia model tarik warna body, sudah ada akses smart entry-nya. Begitu pula dengan Hyundai Stargazer Xtreme juga sudah ada smart entry-nya juga ya, tapi di finishing warna chrome ya. Dan kita lihat untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan roda depannya ya, tidak ada perbedaan. Untuk Veloz dia remnya sudah cakram, dan untuk Stargazer Xtreme ini menariknya juga sudah cakram. Jadi untuk roda belakangnya sama-sama sudah cakram juga gitu ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Veloz Q TSS 2023. Dan ini adalah tampak samping eksterior dari Hyundai Stargazer Xtreme 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Kita lihat dari atas ini sama-sama menggunakan antena model shark fin. Untuk Veloz dia sewarna body, tapi untuk Hyundai Stargazer Xtreme dia menggunakan warna black glossy ya. Lalu di bagian atas Veloz di sini ada bodi menonjol ya, dan ada stop lamp di bagian dalam kacanya. Dan menariknya kaca Veloz ini sudah ini ya defogger, jadi sudah anti embun dan juga ada wiper belakangnya. Sedangkan untuk yang Hyundai Stargazer Xtreme di atas ada tambahan spoiler ya, jadi tampak kelihatan lebih sporty. Di tengahnya ada lampu stop lamp juga. Tapi sayangnya kacanya masih kaca standar, belum defogger, jadi belum anti embun, tapi ada wiper belakang juga. Lalu untuk lampu belakangnya, untuk Veloz ini dia ada lampu LED bar ya yang cukup panjang, agak menyambung dari kanan ke kiri, dipisahkan logo Toyota di tengah aja. Kemudian untuk lampu remnya juga sudah LED, lampu sen dan lampu mundurnya juga sudah LED. Jadi lampunya semuanya sudah LED. Sedangkan untuk Hyundai Stargazer Xtreme ini hanya lampu belakangnya aja yang LED membentuk huruf H gitu ya, yang cukup atraktif. Tapi untuk lampu rem, lampu sen, lampu mundurnya dia masih bolam halogen semuanya. Lalu di bagian tengah ini kalau Veloz tentunya ada logo Veloz, logo Toyota gitu ya. Begitu pula dengan Hyundai Stargazer juga ada logo Hyundai, ada Stargazer. Dan di bawahnya ini baik Veloz ataupun Stargazer ini sama-sama sudah ada kamera belakangnya ya. Tapi untuk Veloz lebih lengkap karena kamera 360 ya. Dan kita lihat untuk model desain dari bumpernya ini tentunya masing-masing ya. Persepsi masing-masing. Untuk Veloz modelnya seperti ini. Ada lampu reflektor kanan kirinya, dan di tengahnya dia ada 2 titik parkir sensor. Sedangkan untuk yang Hyundai Stargazer Xtreme dia juga ada lampu reflektor kanan kiri, tapi ada tambahan body kit berwarna abu-abu dove gitu ya. Dan di bumpernya dia juga dilengkapi dengan 3 titik sensor belakang. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Veloz Q TSS 2023, dan ini adalah tampak belakang dari Hyundai Stargazer Xtreme 2023, dan ini adalah perbandingan antara Toyota Veloz Q TSS versus Hyundai Xtreme 2023. Untuk kuncinya ini sama-sama sudah keyless atau smart key ya, jadi modelnya remote kayak gini, tapi sedikit perbedaan. Untuk yang Veloz hanya ada tombol mengunci dan membuka locknya ya.
Sedangkan untuk yang Hyundai Stargazer, dia selain ada tombol lock unlock, ada tombol untuk menyalakan mesinnya juga dari remote, plus untuk membuka bagasi belakang secara manual ya. Oke, kita coba kunci terlebih dahulu ya. Saat dikunci, nah, baik Veloz dan Stargazer langsung terlipat otomatis, cuman Veloz dia ada lampu welcome LED di bawahnya ya. Saat tertutup dia nyala gitu, begitu pula saat di unlock atau dibuka ya, jadi nyala lampu welcome LED yang nggak ada di Stargazer. Tapi yang nggak ada di Veloz, ada di Stargazer itu bisa nyalakan mesin dari remote-nya. Jadi caranya ini kita kunci ya, kemudian kita kunci 2 kali lagi untuk memastikan sudah terkunci gitu ya. Lalu kita tekan tombol hold-nya. Jadi kita nggak perlu masuk ke dalam, cukup tekan tombol hold ini, kita sudah bisa nyalakan mesinnya gitu ya. Nah, mesinnya langsung hidup ya, walaupun hanya dari remote aja. Jadi kalau kita masuk nanti tentunya langsung dingin ya. Sedangkan kalau Veloz kita perlu masuk terlebih dahulu baru kita bisa menyalakan mesinnya. Tapi karena ini sudah kilas semuanya ya. Tapi kalau teman-teman nggak pengen ngeluarin kunci gitu ya, pengen langsung aksesnya tinggal masuk gitu, di sini juga sama-sama sudah kilas. Jadi tinggal scan untuk Veloz dan di sini ada tombol untuk Stargazer X ya. Jadi nggak perlu ngeluarin kunci juga bisa gitu ya. Nah, untuk door trim depannya kita lihat all new Veloz ini ada 2 perpaduan warna ya. Didominasi warna hitam tapi sedikit dia ada warna putih-putihnya di sini ya. Dan kemudian untuk handle pintunya sudah dilapis chrome, lalu ada pegangan tangan, di atasnya ada aksen warna karbon dan list warna silver di bagian bawahnya. Di sini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan kaca spionnya ya, untuk melipat juga, dan ada tombol untuk power window-nya yang sudah auto di bagian driver. Dan di bawah lapisan putih ini, dia juga ada ambient LED ya berwarna biru yang menimbulkan kesan elegan. Plus ada laci kecil di sini, dan untuk armrestnya ini sudah dilapis soft touch ya berwarna putih juga gitu ya. Kemudian di bawah sini dia juga ada speaker untuk pintu kanan kirinya tentunya ya. Kemudian ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya dari kanan ke kiri ini didominasi warna hitam ya. Dan di bawahnya, tengahnya dia ada warna putih-putih juga. Kemudian di pojokan, di pilar A-nya juga ada tweeter atau speaker tambahan. Lalu kisi-kisi AC-nya juga ada list warna chrome-nya. Di atas sini ada tempat penyimpanan ya atau laci kecil, dan di finishing warna putih juga di bagian tengah ya. Dan di sini ada tombol untuk pre-collision sistemnya ya, plus ada tombol VSC. Dan untuk bahan joknya ini untuk Veloz tipe tertinggi yang tipe QTSS. Ini bahannya kombinasi ya. Dilapis kulit di bagian pinggirnya, di tengahnya masih bahan fabric berwarna hitam dengan motif-motif wajik dan titik-titik ya. Lalu untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga masih manual, dan untuk maju mundurnya juga masih manual ya. Dan yang menarik karena yang tipe tertinggi TSS di sini juga ada airbag samping ya, karena airbagnya sudah full. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya, dan menariknya sudah dilapis kulit. Kemudian ada aksen-aksen warna silver di kanan kirinya dan di bawahnya, plus ada warna black glossy ya di bagian bawah. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan di sini ada tombol-tombol audio suite controlnya ya untuk pengaturan head unit audio, serta ada tombol drive mode. Lalu di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya, plus di bawahnya untuk pengaturan volume audionya. Dan untuk setirnya ini dia bisa diatur naik turun ya, dan juga sudah bisa maju mundur. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Lalu di sebelah kanan belakang setir standar ada saran-saran untuk menyalakan lampu-lampunya ya, lengkap dengan pilihan auto. Dan di sebelah kiri ada saran-saran untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Nah, untuk menyalakan mesin kita cukup injak rem ya, karena sudah smart bottom. Lalu tekan tombol smart bottomnya yang di tengah atau di dashboard tengahnya sini ya. Kita nyalakan. Nah, untuk tampilan dari speedometernya ini menarik ya. Jadi sudah full layar TFT atau layar digital seperti ini. Jadi cukup modern. Jadi kita lihat ya RPM-nya dan kecepatannya sudah full digital. Ada indikator bensin dan indikator-indikator standar untuk berkendara ya. Dan ini juga bisa dirubah-rubah ya. Jadi kalau kita bosan gitu, kita bisa ngerubahnya juga nih. Jadi kita pilih pengaturan. Di sini ada untuk desainnya. Lalu ada 4 pilihan ya, ada display 1 yang tadi, kemudian display 2-nya nih seperti ini, lalu display 3-nya dia seperti ini, kemudian untuk display 4-nya seperti ini. Jadi kalau bosan kita bisa mengganti-mengganti, jadi cukup modern gitu ya. Oke, kita langsung ke tengah. Di tengah sudah ada audio head unit touchscreen ya, dan ini cukup menarik, modern ya, karena modelnya floating kayak gini dan cukup besar juga ya. Di sini ada jam digital, kemudian ada Apple CarPlay dan Android Auto, jadi sudah cukup lengkap juga. Ada radio, video, dan
banyak ya fitur-fitur lainnya ya, standar untuk telepon, kemudian ada Miracast juga walaupun sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay, kemudian ada M Toyota juga. Dan kalau kita rubah ke R atau mundur juga sudah dilengkapi dengan kamera 360-nya ya, jadi bukan kamera belakang aja, jadi sudah lengkap gitu ya, dan view-nya juga bisa dipilih-pilih nih untuk tampilannya gitu. Dan di bawahnya dia juga ada kisi AC utamanya ya, ada 2 blower dengan list warna silver, dan di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hajatnya. Dan menariknya di sini untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital ya. Di bagian kanan ada putaran untuk pengaturan suhu, di kiri untuk kipasnya. Kemudian ada tombol rear defogger ya untuk menyalakan kaca yang anti embun di belakangnya. Kemudian ada rotasi udaranya dan ada tombol AC-nya ya. Kemudian di sini dia juga sudah ada pilihan auto, jadi sudah auto climate dan ada tombol off-nya ya. Kita lihat secara keseluruhan tampilan dashboard atau center clusternya ini memang terlihat modern ya, dengan ornamen head unit yang sudah floating dan tampilannya cukup elegan juga. Untuk tuas transmisinya modelnya juga cukup elegan ya, ada aksen warna silver kaca di atas, di sini ada lingkaran warna chrome dan sudah dibungkus kulit ya. Dan di bagian sini dia juga ada list-list warna silver dan secara keseluruhan definisi warna black glossy ya. Jadi tampak elegan di bagian area tengahnya ini. Dan menariknya di kanan kiri di sini juga ada ambient lights-nya ya, jadi menimbulkan kesan yang adem dan elegan. Kemudian di sini untuk pilihannya dia ada parkir, mundur ya, netral, drive, dan sport. Jadi walaupun matic atau CVT, tapi kita bisa berkendara layaknya mobil manual juga karena ada sensasi sport atau manualnya. Dan di sini juga dia ada rem tangannya yang sudah elektrik ya, jadi cukup modern juga, lengkap dengan auto hold. Lalu di sini juga sudah ada wireless charger ya, jadi kalaupun kita nggak bawa kabel gitu ya, bisa ngecas juga tentunya di sini. Dan di sini juga ada console box yang cukup nyaman ya untuk jadi armrest juga, dan sudah dilapis kulit. Plus di belakang sini juga ada cup holdernya, dan kalau dibuka console box-nya, ini dia beda dengan Avanza ya, jadi modelnya sudah full persegi, jadi cukup lebar. Plus di dalamnya juga ada power outlet lagi, jadi untuk ngecas juga bisa dari sini juga ya. Lalu di depan sini juga ada laci utamanya yang cukup besar ya, untuk penyimpanan tentunya lumayan ya. Kemudian di atas sini, jadi dia ada lapisan warna putih ya, dan ini sudah dilapis soft touch ya, jadi empuk di sini. Plus ada logo Veloz berwarna silver. Di atas ini juga ada airbag untuk penumpang depannya ya, jadi sudah full airbag juga. Kemudian di pojokan dia ada tweeter ya atau speaker. Lalu di kiri untuk isi AC-nya juga ada aksen warna silvernya. Plus di bawahnya dia juga ada cup holder ya, yang menarik, dia bisa disimpan kayak gini. Dan di depan AC, jadi kalau kita menyimpan minuman di sini tentunya minumannya bisa dingin atau sejuk ya, karena langsung di depan blower AC, dan kita bisa simpan kayak gini. Lalu di atas di pilar A-nya juga ada airbag lagi ya, karena airbagnya sudah full. Kemudian di sini standar ya, ada sun visor lengkap dengan kaca ya, dan ada lampu tambahannya juga ya. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract, dan di tengah di sini juga ada lampu kabinnya. Dan menariknya dia sudah LED nih warna putih, jadi cukup terang untuk di kabinnya. Lengkap dengan indikasi ke door ya. Jadi ini kalau kita geser, dia akan connect dengan pintunya. Seandainya ada pintu yang kurang rapat, dia akan nyala secara otomatis. Tapi kalau pintunya sudah rapat semuanya, dia akan mati otomatis. Ini bisa menjadi peringatan atau indikator buat kita. Jadi kalau pas kita mau jalan ternyata ada nyala lampu nih, kita cek dulu pintu-pintu ya sebelum jalan, jadi lebih aman lagi. Lalu untuk spion dalamnya di tengah sini masih standar ya. Kemudian di kanan dia juga ada sun visor, tapi tidak ada kaca dan lampu di bagian drivernya. Kemudian pada pilar A-nya di kanan ini juga ada airbag lagi ya, karena airbagnya sampai samping di belakang juga. Kemudian ada seat belt dengan 3 titik penguncian ya di bagian driver. Begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas jok juga sudah ada headrest ya, sudah dilapis kulit dan sudah adjustable atau bisa diatur ketinggiannya juga. Dan yang menarik dari Veloz itu untuk joknya ini di depan juga sudah bisa diatur untuk jadi long sofa mode ya, jadi bisa 180 derajat menyambung sampai ke belakang. Jadi kalau kita mau istirahat nungguin orang gitu misalkan ya, tentunya akan lebih nyaman juga. Dan di bagian kiri sini, di bagian jok penumpang depan juga ada airbag lagi ya, karena airbagnya full. Kemudian yang menarik di kanan kiri di sini ada laci-laci lagi ya, untuk nyimpan handphone juga masih bisa. Plus yang di kiri ini ada tambahan port USB-nya ya, jadi untuk ngecas pun bisa dari sini. Plus di bawah juga ada apar dan 1 set karpet alas. Nah, untuk door trim dari Hyundai Stargazer X-Prime ini beda dengan Veloz ya. Ini full warna hitam semuanya ya secara dominan. Dan kita lihat di atas sini dia juga ada
speaker tambahan atau tweeter di bagian atas, lalu handle pintunya dilapis warna silver, ada tombol pengaturan spion dan power window-nya, kemudian ada laci kecil di atas ini, dan armrest-nya dia juga sudah dilapis soft touch tapi warna hitam juga ya dengan jahitan warna merah. Dan yang menarik sama kayak Veloz, di sini juga ada ambient LED ya di bagian door trim depannya. Lalu di bawah di sini juga ada speaker, tapi menariknya dia speakernya menggunakan merek Bose ya, tentunya lebih premium dibandingkan yang ada di Veloz. Dan di sini ada 2 cup holder dan ada laci kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga hampir full warna hitam ya, dari kanan ke kiri hanya ada variasi warna silver glossy di bagian tengah-tengahnya, termasuk di bagian kisi-kisi AC kanannya juga di finishing warna silver. Dan untuk bahan joknya ini full bahan kulit ya, beda dengan Veloz yang masih kombinasi, ini full kulit, ada bintik-bintik di tengahnya dengan jahitan warna merah dan list warna merah ya, jadi tampak sporty. Dan di sini pengaturan sandarannya masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga manual, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Dan sama dengan Veloz juga, untuk di area depannya dia ada airbag samping ya, cuman di bagian jok kanan kiri depannya aja ya, untuk di belakang-belakangnya nggak ada airbag lagi. Untuk setirnya modelnya seperti ini ya, 4 spoke dan sudah dilapis kulit juga dengan jahitan warna merah, ada aksen-aksen silvernya. Lalu di kanan ini ada tombol-tombol untuk pengaturan cruise controlnya. Jadi untuk yang Stargazer Extreme sudah ada cruise control yang tidak ada di Veloz ya, tapi ini masih standar ya, untuk cruise controlnya belum adaptif. Kemudian di kiri di sini ada untuk pengaturan mode head unit audionya, plus ada untuk pengaturan MID-nya juga gitu ya. Lalu untuk setirnya ini dia juga bisa diatur naik turun, maju mundur juga bisa ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik juga. Plus di tengah tentunya ada logo Hyundai dan juga ada airbag juga. Lalu di kanan di sini dia ada salah satu lampu-lampunya ya, standar, ada pilihan auto juga. Dan di kiri ada salah satu untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Nah untuk menyalakan mesin juga sama ya, karena sudah smart button, juga tinggal injak rem lalu tekan tombol start engine yang di kanan ya. Kita nyalakan. Nah tampilan speedometernya juga nggak kalah dengan Veloz ya, karena sudah full layar animasi digital juga kayak gini. Jadi cukup menarik ya, dan bedanya di sini ada indikator TPMS-nya tadi ya. Jadi kita bisa mengetahui tekanan angin bannya masing-masing gitu ya, yang nggak ada di Toyota Veloz. Selain itu untuk mode berkendaranya dia juga lebih lengkap ya. Drive mode-nya ini ada 4 pilihan, ada Eco, Normal, Sport, dan Smart ya. Berbeda dengan Veloz, dia hanya ada Eco, Normal, dan Sport. Dan ini nggak bisa dirubah-rubah tampilannya, hanya dia bisa paling dirubah-rubah untuk warna klasternya gitu ya. Nah klasternya ini paling dirubah temanya. Jadi kayak gini, ini yang tema A, kemudian tema B-nya warnanya merah, tema C-nya warna hijau gitu ya. Jadi nggak bisa dirubah kayak di Veloz, tapi warnanya aja ya, paling tidak nggak membosankan juga ya, karena masih bisa dirubah-rubah gitu ya. Dan untuk selebihnya ini hampir mirip-mirip ya untuk indikator-indikator lainnya. Nah di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen juga ya, layarnya floating, dan untuk frame-nya ini modelnya baru ya, jadi nggak terlalu kaku kayak yang Stargazer sebelumnya di finishing warna black glossy, jadi lebih elegan sedikit ya daripada yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian di sini untuk fitur-fiturnya juga lumayan lengkap juga, karena di sini ya kita lihat ada menunya, kita lihat ada kiblat malah ya, ada untuk penyambungan ke telepon, kemudian untuk proyeksi ke telepon juga bisa, kemudian ada mode valet, lalu di sini juga ada blueling juga gitu ya. Jadi kalau kita ada masalah-masalah di jalan, bisa panggilan dari blueling ini juga yang terkoneksi dengan gadget atau handphone kita secara langsung ya. Tapi berbeda dengan Veloz yang sudah dilengkapi dengan kamera 360, untuk Stargazer Extreme hanya kamera belakang aja, jadi belum kamera 360. Lalu di bawahnya ini dia untuk kisi AC-nya juga sama tentunya ya, dan ini seolah-olah menyambung sampai ke kisi AC kiri, warna silver gitu ya. Di tengahnya ada lampu hazard sama, dan pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital ya. Di sini ada untuk pengaturan suhunya, di kiri untuk kipasnya. Tapi yang nggak ada di Veloz, ada di Stargazer X itu untuk di sini ya. Ada pengaturan untuk arah semburannya. Jadi kita bisa mengatur arahnya ke badan atau badan ke kaki gitu ya. Kalau Veloz kan hanya satu arah ke badan aja, nggak bisa diatur untuk ke arah kaki gitu. Dan di atas ini dia juga ada laci yang terbuka cukup panjang, dan ada ambient LED-nya juga ya. Jadi hampir mirip-mirip, ada ambient LED juga.
Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini ya standarnya Hyundai ya, Stargazer memang seperti ini, jadi terlihat elegan gitu ya. Kemudian di bawah sini dia juga ada port USB, kemudian ada power outlet juga ya, dan ada wireless charger juga. Dan untuk tuas transmisinya ini terlihat lebih elegan ya dibandingkan yang ada di Veloz. Ini kelihatan lebih modern dengan aksen warna silver ya di bagian sini, jadi full seperti ini, elegan gitu ya. Lalu di sini dia ada tombol parkir assist, kemudian di sini pilihannya sama ya, parkir, mundur, netral, drive, ada menu spotnya juga karena sudah Triptonic ya CVT-nya, dan di sini juga dia ada drive mode juga ya. Bedanya tadi ada 4 pilihan untuk drive mode-nya, plus ada tombol VSC-nya di sini. Kemudian rem tangannya sama ya, sudah elektronik juga, lengkap dengan auto hold, dan di sini ada laci-laci atau untuk cup holder, dan menariknya ini ada ambient LED di dalamnya serta di atasnya di finishing warna putih gading. Dan di sini juga ada konsol box ya, cukup tinggi dan lebih besar kayaknya ya, dan ini jahitannya juga warna merah dengan lapisan kulit, dan kalau dibuka ya ini dia lebih besar ya dibandingkan dengan yang Veloz, dan dia juga cukup dalam. Lalu depan sini juga sama ya, ada laci penyimpanan tertutupnya, dan ini aparnya disimpan di sini ya. Kemudian di atas ini juga ada laci kecil lagi di sini ya untuk nyimpan koin-koin mungkin bisa. Kemudian sisi AC-nya tadi ya menyambung sampai ke tengah. Ada airbag untuk penumpang depan, dan ada tweeter atau speaker tambahan di pojokan juga. Di atas di sini standar juga ada sun visor, tapi kacanya dia nggak bisa buka tutup ya. Dan di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Di tengah ini ada lampu cabin. Ini menariknya LED juga ya. Ada 2, lengkap dengan koneksi ke pintu juga. Dan di sini dia ada tombol SOS dan Blue Link. Nah, menariknya dari Hyundai Stargazer, kalau kita ingin bantuan darurat, kita cukup tekan tombol ini aja ya kalau sudah dikoneksikan Blue Link-nya ke gadget. Jadi nanti pihak Hyundai kalau kita tekan dia akan menghubungi kita gitu. Jadi kalau kita nggak ada pulsa untuk telepon, tentunya lebih praktis tinggal tekan ini gitu ya. Jadi lebih modern sedikit dibandingkan yang ada di Veloz gitu. Lalu di kanan dia juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu untuk di bagian drivernya. Kemudian di pilar depannya di sini juga ada airbag ya, kanan kiri, karena sudah ada airbag samping juga ya. Dan kita lihat di sini untuk seat belt-nya dia 3 titik penguncian sama tentunya ya, sudah pro tensioner dan force limiter di bagian depan. Lalu untuk di bagian atas jok juga ada headrest yang sudah dilapis kulit juga sama ya. Jadi untuk bahan joknya tadi ya, jadi dia full bahan kulit, dan ada airbag samping juga ya, karena sudah ada airbag full samping. Tapi bedanya kalau di miringin sandarannya dia nggak bisa 180 derajat, jadi nggak ada mode long sofa mode yang kayak ada di Veloz. Itu aja paling untuk di bahan joknya, tapi ini sudah kulit full gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, di sini untuk door trim belakangnya sama dengan depannya ya, didominasi warna hitam dan sedikit ada lapisan warna putih juga di bagian armrestnya yang sudah soft touch ya. Lalu ada laci kecil di sini, ada tombol power window, kemudian ada cup holder ya, serta ada list warna silver di sampingnya. Dan untuk handle pintunya dia juga sudah dilapis chrome ya, tapi sedikit di bagian belakangnya ini dia nggak ada ambient LED kayak di depannya, jadi kosong kayak gini ya. Kemudian di bawah dia juga masih ada speaker untuk pintu kanan kiri tentunya, dan ada cup holder serta door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota All New Veloz Q ya. Secara ruang kabin Veloz ini lega ya. Jadi dari lutut saya ke depan ini masih sangat jauh, walaupun kursi jok baris pertamanya sudah saya mundurkan full. Lalu di bagian plafonnya, di bagian headroomnya ini juga masih tinggi dengan tinggi 167, juga masih 10 jari lebih ya untuk ketinggiannya. Dan di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di depan sini dia juga ada AC double blower-nya ya. Modelnya sekarang slim dengan pengaturan di tengahnya. Dan juga ada lampu cabin berwarna kuning ya di sini. Dan yang menarik dari Veloz itu juga ada RSE ya, Rear Seat Entertainment. Jadi kalau teman-teman pengen nonton video nggak harus nonton dari depannya ya, karena di sini juga sudah ada RSE ya. Dan ini juga cukup besar untuk layarnya ya. Oke, kita tutup. Dan kita lihat di sini pilarnya juga ada airbag lagi ya, karena sudah ada airbag samping kanan kiri juga sampai di belakang ini. Kemudian untuk seat beltnya di sini sudah 3 titik penguncian di bagian kanan, di kiri juga sudah 3 titik penguncian, dan menariknya di tengah pun dia sudah 3 titik penguncian ya. Jadi dari atas sini nih 3 titik pengunciannya. Lalu untuk headrestnya di sini juga ada 3 yang sudah adjustable semuanya dan sudah dibungkus kulit. Dan kalau teman-teman hanya berdua atau sendiri, ini juga bisa jadi armrest ya untuk
sandaran tengahnya ini. Jadi cukup nyaman kalau berdua supaya lebih rileks juga gitu ya. Dan di bagian sini juga dia ada isofix kanan kiri ya. Jadi untuk ngikat-ngikat kursi baby juga cukup praktis juga. Lalu di depan sini juga ada kantong-kantong juga ya untuk penyimpanan-penyimpanan. Di atas juga nih ada kantong-kantong kecil-kecil lagi yang sudah dilapis kulit. Plus di bagian bawah menariknya juga ada 2 port USB ya. Jadi kalau mau ngecas simple, cukup colok dari sini aja. Nah, kita bandingkan interior baris kedua dari Hyundai Stargazer X-Frame ya. Kita buka. Nah, door trim baris keduanya sama dengan depannya, hampir full warna hitam semuanya untuk yang Stargazer X-Frame ya. Dan di bagian armrestnya juga sudah dilapis soft touch di sini ya. Lalu handle pintunya juga sudah dilapis warna silver, ada laci terbuka, tombol power window, dan ada laci kecil di bagian atas. Serta di bawah dia speakernya juga Bose ya mereknya, dan ada 2 cup holder dan ada door pocket. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua dari Hyundai Stargazer X-Frame ya. Secara ruang cabin, ini di bagian lutut hampir mirip-mirip lah ya. Tapi di bagian headroomnya, ini gila banget nih. Ini jadi tinggi banget. Lebih tinggi dari yang ada di Veloz ya. Bahkan kalau kita mau agak berdiri pun kayaknya masih bisa gitu ya. Kemudian di kanan kirinya, di sini dia ada pegangan tangan yang sudah retract lengkap dengan gantungan ya. Dan di sini ada AC double blower-nya juga. Dan ada lampu cabin di tengah, lampu LED juga. Lalu di pilar-pilar belakangnya untuk Hyundai Stargazer agak sedikit sayangkan ya. Jadi airbagnya samping tuh hanya di depan aja gitu. Jadi di belakang-belakang sini nggak ada airbag yang kayak ada di Veloz sampai belakang gitu ya. Kemudian untuk seat belt-nya ini ada 2 kanan kiri ya. Karena yang kita bongkar kali ini kita bandingkan kebetulan yang captain seat ya. Tapi untuk Hyundai Stargazer ini ada pilihan yang captain seat ataupun non captain seat atau menyambung gitu ya, dan itu pun hanya nambah sejuta aja kalau pengen captain seat kayak gini. Jadi kayak kalau captain seat di sini dia ada armrest ya, 2 kanan kiri tentunya. Jadi untuk relax ya di bagian baris keduanya. Kemudian di atasnya juga di sini ada headrest 2 kanan kiri, dan joknya ini juga full sudah dilapis kulit sampai belakang-belakangnya dengan jahitan merah juga ya. Dan ada isofix juga ya kanan kiri gitu, dan modelnya juga cukup sporty untuk ban joknya. Di depan sini menarik juga ada kantong-kantong ya, kanan kirinya. Di kanannya malah ada 2 ya, dan di kiri menariknya dia ada table atau meja kecil juga nih. Jadi buat naruh makanan mungkin ya, kalau lagi mau makan ataupun naruh laptop mungkin gitu ya, masih bisa di sini gitu ya. Dan ada cup holder ya di bagian kirinya. Lalu di tengah ini dia juga ada 2 port USB nih, dan ada laci terbuka kecil di sampingnya. Nah, sekarang kita masuk ke baris ketiganya dari Toyota All New Veloz ya. Pelipatan joknya simpel ya, sekali jebretan sudah bisa langsung terlipat full, jadi aksesnya cukup lebar ya. Kita masuk. Nah, di baris ketiganya kalau jok baris keduanya full mundur, ini memang agak ngepres gitu ya. Jadi kita perlu majuin sedikit ke depan. Di sana juga masih longgar ya, walaupun kursi baris pertamanya sudah mundur full, tapi tetap longgar gitu di tengahnya. Nah, ini jadi ada space. Nah, kalau mau nyaman lagi, sandarannya ini kita miringin ya. Nah, walaupun nggak banyak miringnya, tapi ini lumayan ya. Jaraknya jadi lebih luas dan kita juga lebih rileks gitu ya. Kemudian di kanan kirinya juga ada 2 headrest yang sudah adjustable ya. Kemudian di sini juga ada seat belt dengan 3 titik penguncian juga ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini untuk baris ketiganya, ini bahan joknya beda dengan yang depan-depannya. Dia full bahan fabric ya, jadi nggak ada kombinasi kulitnya di baris ketiganya gitu ya. Kemudian di kanan kirinya juga ada laci-laci. Lalu di sini juga ada tempat penyimpanan ya di atasnya, dan di sebelah kanan dia ada power outlet ya. Untuk pelipatan jok baris keduanya untuk Hyundai Stargazer X juga simple juga ya, sama persis kayak Veloz. Jadi langsung sekali jebretan terlipat full, jadi aksesnya cukup lumayan. Nah, ini sudah di dalam ya. Yang menarik dari Hyundai Stargazer di baris ketiganya, ini joknya sudah dilapis kulit full juga gitu ya. Kalau Veloz tadi dia masih bahan fabric, ini sudah kulit full. Ada 2 headrest juga ya kanan kiri, dan ini juga kita bisa miringin juga. Dan ini dia kemiringannya tuh lebih banyak dibandingkan Veloz ya. Bahkan kalau saya nggak majuin jok baris ketiganya, ini menurutku masih lebih nyaman dibandingkan Veloz di baris ketiganya. Dan kalau teman-teman mau majuin juga bisa di sini. Jadinya di sini lebih jauh lagi gitu ya. Ada 2 seat belt juga dengan 3 titik penguncian.
Ada laci-laci juga ya di kanan kirinya, plus ada power outlet juga di bagian kanan sini. Jadi baris ketiganya tetap ada power outlet juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi untuk Toyota Veloz ini masih manual ya. Jadi angkat kayak gini. Nah, untuk bagasinya ya rata-rata mobil 3 baris memang mirip-mirip kayak gini ya. Nggak terlalu besar ya, tapi lumayan gitu ya. Dan untuk Toyota Veloz ini juga bisa dilipat kayak gini ya. Setengah-setengah atau dua-duanya kayak gini, dan menariknya sudah rata dengan lantai ya. Lalu di sini juga dia ada lampu bagasi juga untuk penerangan. Kemudian di bawah sini dia juga masih ada tempat penyimpanan lagi ya. Ada box-box tertutup kayak gini untuk penyimpanan, tentunya lumayan juga gitu ya. Oke, kita tutup. Kita bandingkan dengan Hyundai Stargazer Xtreme ya. Untuk bukanya masih sama, jadi masih manual juga ya, kayak gini. Dan kita lihat hampir mirip-mirip lah ya, nggak terlalu signifikan kalaupun ada perbedaan gitu ya. Dan untuk pelipatan jok baris ketiganya ini juga sama, bisa setengah-setengah kayak gini ke depan gitu ya. Dan ini juga rata dengan lantai ya, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian kalau Stargazer X dia nggak ada ini ya, nggak ada lampu bagasi gitu ya. Kalau Veloz ada lampu bagasi, tapi dia ada speaker nih di bagian kanan ini, jadi speakernya sampai bagasi sini. Lalu di bawah sini karpetnya kalau dibuka juga ada tempat penyimpanan lagi ya, jadi mirip-mirip lah ya kurang lebih. Oke, seperti ini aja untuk pembahasan bagasinya. Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan juga fitur-fitur lengkap antara Toyota All New Veloz QTSS versus Hyundai Stargazer Xtreme 2023 ya. Teman-teman tadi sudah lihat sendiri perbandingannya, harganya juga hampir sama. Nah, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki, teman-teman tentukan sendiri dan boleh juga komentar di bawah. Nah, jika teman-teman berminat untuk memiliki Toyota Veloz ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja nanti bisa hubungin Mas Adi ya, nomornya ada di bawah. Dan kalau berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, langsung bisa hubungin Mas Raymond, nomornya juga ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Adi Pras. Saya Adi Toyota. Saya Raymond dari Hyundai Keramat Jati. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.